Selamat datang di realitas. Semakin kesini, semakin paham tentang sebuah realita kehidupan. Kala itu, saya berpikir bisa melakukan segala hal tanpa bantuan orang lain. Sungguh naif sekali, bukan? Sampai lupa akan kodrat kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kesibukan kuliah dan bekerja, saya mencoba berkunjung kembali, melakukan ekspedisi ke salah satu ikon negeri Sakura, yaitu Gunung Fuji, yang terletak di prefektur Shizuoka. Dari Gunma, saya berangkat seorang diri, dan akan bertemu dengan rekan-rekan di Fujinomiya Stasiun. Belum sampai titik kumpul, saya sudah bertemu dengan tim yang akan menemani saya melakukan ekspedisi kali ini. Ada beberapa rekan baru dan sebagian rekan lama yang pernah mendampingi saya melakukan ekspedisi sebelumnya. Saya tak pernah keberatan kepada siapapun yang akan mendampingi saya dalam melakukan ekspedisi. Justru sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah mau berpartisipasi. Yang terpenting, mereka mau diajak bekerja sama. Itu sudah lebih cukup untuk saya. Akhirnya, saya sampai di Fujinomiya Stasiun, merupakan titik awal ekspedisi kali ini. Stasiun ini mengingatkan saya pada 2018 lalu, stasiun yang penuh kenangan. Sebelum membeli tiket bus, saya beserta rombongan pergi ke minimarket untuk membeli logistik dan melengkapi keperluan pribadi. Jam berapa? Berhubung masih dalam situasi COVID-19, sekarang pendakian Gunung Fuji agak sedikit rumit. Kita juga harus dicek suhu. Setelah dicek suhu, nanti kita mendapat gelang seperti ini, terbukti kalau kita negatif COVID-19. Perjalanan menuju pos 5 menggunakan bis. Perkiraan perjalanan kurang lebih 2 jam dari stasiun Fujinomiya, dengan harga tiket bisnya itu 3.200, sudah termasuk pulang dan pergi, naik 200 yen. Ekspedisi kali ini cukup ramai. Bagaimana tidak, Gunung Fuji sudah hampir 2 tahun ditutup karena COVID-19 dan baru dibuka kembali. Wajar saja, banyak yang sangat antusias berkunjung menemuinya. Bagaimana tidak, Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi yang berada di negeri Sakura. Ngomong atau? Ini iPhone palsu ya? Gua omong, Bang. Ya, makasih. Sekarang jam 16:14, kita start awal naik bus ke pos 5. Perkiraan 1,5 jam sampai pos 5. Setelah itu kita juga nggak langsung trekking ke atas, karena pada dasarnya pendakian Gunung Fuji itu paling lambat aja 5 jam sampai puncak. Jadi kita manfaatin waktu kayak misalnya sholat, ya kumpul-kumpul juga lah, ngobrol-ngobrol lagi dulu. Soalnya kan banyak dari rekan-rekan baru, saling perkenalan terlebih dahulu lagi. Yang lama cuma Denny sama Rijal. Jadi kita di sini kenal ulang lagi. Terus juga Denny udah bawa pandu yang bakal ikut serta di pendakian kita daki bulan Agustus nanti. Berkata sekarang tuh cuma sekedar pemanasan sebelum menuju kita daki. Ikuti kita. Akhirnya, selama 2 jam perjalanan, kami sampai di pos 5. Pos di mana kami akan mulai berhadapan dengan medan terjal menuju puncak negeri Sakura.
Schedule kami memulai pendakian jam 9 malam. Di sela-sela itu, saya menjelaskan konsep pendakian, trek yang akan kita hadapi, dan juga ospek tim. Ya, ospek tim, yaitu sebuah acara yang sengaja dibuat agar tak ada lagi kecanggungan dalam sebuah tim, dan menyatukan tekad untuk meraih target bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tepat pukul 8 malam, raut wajah yang awalnya malu-malu, berbincang pun sangat sungkan, kini mulai berganti dengan canda dan tawa tanpa sungkan. Setidaknya sudah tak ada canggung di antara kita. Tak seperti dia, yang dulu sedekat nadi, kini sangat jauh seperti bumi dan langit. Ketemuan yuk. Ketemuan. Jam 9 tepat, kami mulai bergegas sesuai schedule yang kami rencanakan. Oh iya, sebenarnya tidak disarankan membawa keril untuk mendaki Gunung Fuji. Loh, terus kenapa saya menggunakannya? Saya hanya ingin mencoba keril baru. Lebih nyaman keril ini atau si merah yang selalu mendampingi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di pos 5 Gunung Fuji 3776 mdpl. Sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, berhubung kita tim baru, belum saling mengenal, ya masing-masing pribadi cuma dirinya sendiri yang tahu batasannya. Oleh karena itu jangan pernah ragu buat ngomong istirahat, break, dan semacamnya. Nggak perlu canggung aja. Kita di sini udah jadi tim. Satu orang capek, semua harus istirahat. Nggak boleh ada yang maksain. Dan satu lagi, setiap gunung adalah rumah. Dan setiap rumah pasti memiliki pemiliknya. Oleh karena itu, kita sebagai tamu dan pendatang tetap jaga sopan santun dan tata keramanya agar tidak ada yang merasa terganggu maupun diganggu. Mungkin dari saya segitu aja. Ada yang mau nambahin? Lanjut. Apa ya, tetap jaga kondisi badan sih ya, tetap jaga kondisi badan agar kita hangat, nggak kedinginan. Terus kalau misalkan dingin, bilang dingin, istirahat dulu bentar, kita bilang aja nggak apa-apa. Terus apa ya, yang penting jaga nafas ya, jaga pernapasan biar nggak ngap. Apalagi yang ngerokok termasuk saya juga kan, tetap jaga pernapasan. Napasnya jangan pendek, kalau bisa napas yang panjang, itu kayak lari, napasnya kayak gitu, biar pernapasannya lancar aja, biar nggak cepet capek. Itu aja. Langsung pimpin doa. Ya, sebelum kita mendaki, semoga kita semua diselamatkan di perjalanan. Amin. Dilancarkan dari segalanya. Semoga cuaca mendukung juga. Amin. Dan semoga kita sampai di rumah dengan selamat sentosa. Amin. Ala haziniyah wa kuliyatin sholihah fi barakati al-Fatihah. Amin. Yuk, semangat yuk, bisa yuk. Yuk. Mountain Fuji 3776 mdpl. Luar negeri. Luar biasa. Yes. Mana? Semangat. Ntar pendakian mulai dari jam 9. Semangat yuk. Sekarang kita start pendakian sekitar jam 9 malam dengan anggota 7 orang, dengan tim baru, karakter baru, mencoba memahami karakter baru lagi.
kita mulai dari start pos 5 ataupun stasiun 5 Gunung Puji dengan ketinggian 2400. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Sebenarnya perjalanan 4 jam karena kita harus memahami karakter-karakter baru lagi. Kita ambil pahitnya aja 6 jam. Yuk, ikutin. Sebenarnya Gunung Puji memiliki beberapa rute pendakian. Ada rute Yoshida, Fujinomiya, Subashiri, dan Gotemba. Pada kesempatan kali ini saya memilih Fujinomiya karena rute terpendek di antara 4 rute tersebut. Sangat sahabat. Ya, kita udah berjalan kurang lebih 15 menit. Jadi kita punya schedule setiap 15 menit sekali. Capek nggak capek, kita wajib berhenti untuk sekedar menghela napas agar nggak terlalu memaksakan menuju puncak. Biar napas juga nggak terlalu ngos-ngosan ya. Betul. Ditambahkan ya tim baru, kita harus memahamin karakter baru. Sama treknya kan lumayan santai, jadi enak buat sambil menikmati alam. Apalagi kan semakin tinggi oksigen semakin menipis juga kan. Tambah ditambah suhu dingin juga. Cuaca juga cerah kan. Iya. Karena Cocok walaupun ini. jam 9 tetap suhunya udah mencapai 12 derajat Celcius. Buat dulur-dulur yang mau naik gunung khususnya di Jepang, ingat cuaca itu suatu hal yang paling penting. Jadi cek cuacanya terlebih dahulu, baru buat schedule pendakiannya agar Mantap. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena tujuan mendaki gunung bukan tentang sebuah puncak, tapi selain menambah wawasan, kita juga harus menambah pertemanan dan jangan lupakan sholat dan ibadah kita. Betul. Betul. Yes. Sip. Mantap. Misalnya pengen dapat lautan awan, mungkin Gunung Puji merupakan gunung rekomendasi terbaik karena dengan ketinggian 3.776 mdpl, bahkan baru beberapa meter juga kita udah dapat lautan awan. Tapi tenang, kita. Ayo, lebih 2 menit, 7 menit. Asli enak ya. Membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk mencapai pos 6 karena tadi ada drama foto-foto ya sekitar ngaret 30 menit. Tapi nggak apa-apa karena tujuan pendakian bukan hanya sekedar puncak tapi kesenangan juga harus diprioritaskan. Yuk. Baru sampai pos 6, gimana Den harganya? Perbandingan harga di bawah sama di sini. Perbandingan harga Jidohang ya. Kalau normalnya itu di kota-kota sekitar 150-an. Iya. Lihat harganya. Lumayan 2 kali lipat. Segini di pos 6 2 kali lipat. Kalau di pos 8 ke atas Wah, udah bisa sampai 3-4 4 kali lipat. Parah. Jadi buat dulur-dulur kalian jauh lebih baik kita membawa air dari bawah agar menghemat pengeluaran dan dana kita. Persiapkan air yang penting. Air yang penting. Karena tidak ada sumber air sih. Air putih yang penting. Ya semangat yo. Banget puncak ada apa? Ada dia yang lagi menanti. Ya. Jadi sekarang udah jam 10 lewat 46, plus jam 11 kurang. Kabut udah mulai turun, pandangan juga sekitar 5 meter juga lebih. Jadi kita harus ngatur jarak sama rekan-rekan agar nggak terlalu jauh dan nggak terpisah. Dan di sini tugas leader sama sweeper harus benar-benar terkoordinir karena yang tahu kondisi belakang sweeper dan yang nonton jalan adalah seorang leader. Oleh karena itu harus pintar berkomunikasi sama teman-teman lain. Setelah 1 jam perjalanan kita sampai di pos ke-7. Gimana deh? Perjalanannya mantap lah. Treknya itu kayak tangga. Kita kan dari pos 6 sampai sini sekitar 1 jam. Lumayan treknya, santai tapi mantap. 1 jam itu ya termasuk istirahat karena kita juga udah membuat kan
di awal udah bilang setiap 15 menit sekali kita bakal ambil istirahat, capek nggak capek juga. Ditambah juga banyak saya katakan yang foto-foto gori-goria lah jalan-jalan kayak gitu. Menikmati alam. Wah, mantap banget dah. Gini, ada pertanyaan nih buat dulu sekalian. Apa perbedaannya wanita dengan guru? Jawab di kolom komentar ya. Jawab. Mas. Kan, Doma. Domone. Bantu up YouTube ya. Ya, alhamdulillah di pos 8 dari pos 7 tadi dapat angin lumayan gede ya. Langsung banget. Lumayan pendakian yang tadinya benar-benar setengah jam karena santai. Kita nggak ngejar terlalu cepat ke puncak karena kita juga targetin sunrise itu jam 4. Sekarang jam sekitar jam 1. Masih ada pos 9 setengah dan 10 ya, masih ada salah 3 jam. Sekarang ada di pos 8 di jalan 3010 mdpl dengan suhu sekitar 9 derajat, angin sejuk lumayan, nggak terlalu dingin. Untuk cuaca juga alhamdulillah sangat mendukung. Tetap di puncak makan-makan. Wah iya, jangan Masih lewatkan lah. Wajib. Terus Oke, Brad. Boleh. Air beneran tinggal 2. perjalanan dari pos 8 menuju pos 9. Fisik udah mulai terkuras habis. Cuaca juga udah mulai tambah dingin. Sekitar jadi 7 derajat mungkin. Di puncak 6 derajat soalnya. Di puncak menurut ini 6 derajat. Banyakin beristirahat, tapi jangan terlalu lama. Yang penting kondisi badan terjaga. Gimana tubuh? Ini kan enak kan? Maksudnya, ada yang sakit gak? Mau tolak angin? Ada? Ah, mau? Boleh. Kosong nggak apa-apa? Ah? Kosong nggak apa-apa tolak angin. Biar anget. Baru pertama kali buka lagi setelah tutup 2019 lalu, dan pada tanggal 2 Juli kemarin ada upacara sekaligus pembersihan dari sampah-sampah yang dibuang oleh oknum. Seharusnya di perjalanan tuh udah nggak ada lagi sampah, tapi nggak tahu ya aja ini bukan sampah, tapi barang yang ditinggal oleh beberapa oknum. Dan seharusnya ada kaki yang udah patah rusak, ada sarung tangan basah, ada handuk kecil basah. Kita nggak tahu, nggak mau nyalakan siapapun, nggak mau membuat argumen yang menyakitkan orang lain. Tapi saya berharap kepada dulur-dulur sekalian yang bulan Agustus atau Natsuya Suminati ini mendaki sama Gunung Fuji, tetap tolong jaga keelokannya, pesonanya, dan keindahannya. Bagaimanapun kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Salam hangat, jabat erat, Diri Suryadi. Salam lestari.